Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun Vajra Shield Guard sangat kuat, tetapi setelah kehilangan baju besi yang berat, perisai berat, dan tombak berat, dengan tangan kosong, daging mereka tidak bisa menghentikan tembakan rune-rune. Jika Anda hanya ingin menolak, dibutuhkan paling banyak waktu 100%. 3.000 penjaga iblis, Anda dapat membunuh semua penjaga pelindung King Kong. Di depan Heavenly Demon Guard, King Kong Shield Guard yang tidak bersenjata belum tentu lebih kuat dari prajurit Demon Kambing. Serangkaian hulu ledak rahasia menembaki mereka, dan darah dan daging mereka juga tak tertahankan. Menghadapi kejujuran King Kong Shield, Zhu Hengyu menerimanya begitu saja. Bahkan, baris ini, dia awalnya datang untuk ini. Setelah menerima dedikasi King Kong Shield Guard, di bawah perintah Zhu Hengyu, 30.000 pengawal Raja Kong menyerahkan kamp pulau. Tidak hanya konstruksi tidak berlanjut, tetapi semua bagian yang diperbaiki hancur. Setelah istirahat, Zhu Hengyu memerintahkan 30.000 perisai King Kong dan bergegas ke Gietoren. Dengan 30.000 penjaga pelindung King Kong, Gietoren jelas merupakan sup emas. Awalnya, pertempuran hari ini pada dasarnya berakhir. Tapi yang diharapkan Zhu Hengyu adalah, tentara iblis tidak tahu kejahatan apa yang terlibat. Dia tinggal di depan kota Yang Wei selama 3 jam penuh, tanpa bergerak dalam satu langkah. Dengan kesempatan yang bagus, Zhu Hengyu bisa melewatkannya. Atas perintah itu, Zhu Hengyu, Su Ziun, dan Su Xiaowan, sekali lagi memimpin pengawal setan 3.000 hari, dan pengawal sapi liar, bergegas ke ngarai untuk menyergap. 6.000 pasukan, dibagi menjadi 30 kelompok, dengan cepat bersembunyi. Alasan untuk membagi menjadi 30 kelompok adalah karena terlalu banyak waktu untuk mengubur peti jade. Lebih baik berkumpul bersama dan menggali lubang untuk mengubur selusin peti jade. Di bawah upaya bersama beberapa orang, efisiensi lebih tinggi dan kecepatan lebih cepat. Bahkan, ketika pasukan iblis memasuki lembah, pengawal iblis dan pengawal barbar mulai mengebor lubang. Ketika Golden Eagle Guard datang untuk menyelidiki, mereka baru saja menyergap. Jika pasukan iblis kembali satu langkah lebih awal, Zhu Hengyu akan kehilangan kesempatan penyergapan ini. Di bawah hujan peluru di langit, Elang Emas sangat marah. Tapi untungnya, dia tidak kehilangan akal. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu di mana Zhu Hengyu dan pasukannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuat hujan meteor ini. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melakukan ini adalah mengisi daya dengan kecepatan penuh. Selama Anda bergegas keluar dari area yang tertutup oleh hujan meteor, semua orang akan aman. Jika Anda tidak bisa keluar secepat mungkin, Anda hanya bisa dimakamkan di sini. Dengan pesanan, berbagai tentara klan iblis berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh ke arah kota Yang Wei. Sepanjang jalan, ketika pasukan iblis akhirnya menarik diri dari lembah, tentara klan iblis sekali lagi merusak hampir 100.000 tentara. Untungnya, pasukan iblis yang bergegas keluar dari lembah relatif cepat. Sebelum hujan meteor turun, ia berhasil melarikan diri dari para prajurit di daerah itu. Yang lebih cepat secara alami lebih dari 30.000 penjaga gosok, lebih dari 30.000 tembakan gripon, lebih dari 30.000 resimen penembak burung nasar, dan 3.000 penjaga elang emas. Adapun 100.000 tentara setan klan kambing, dan legiun beruang sengit 30.000, mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa berlari di tanah. Tentu, tidak mungkin untuk melarikan diri dari daerah itu dalam waktu sesingkat itu. Melihat kekuatan udara malu dari 100.000 klan iblis, iblis elang emas hampir menangis. Mulai sekarang, pasukan iblis telah kehilangan semua pasukan. Hanya angkatan udara yang tersisa, dan itu terus bertahan. Namun, dengan hilangnya angkatan udara, bagaimana mereka bertarung melawan Demon Guard? Meskipun dari segi kekuatan militer, ras iblis masih jauh di depan. Meskipun ada 300.000 pasukan, hanya 100.000 yang tersisa. Tetapi sisanya adalah elit absolut. Di antara klan iblis, para penjaga milik keluarga kerajaan, dan para penjaga kekaisaran. Dalam hal kekuatan tempur saja, masih ada kekuatan untuk menggulingkan Demon Guard. Tapi poin kuncinya sekarang bukan di sini. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa mereka telah kehilangan kamp dan kehilangan pijakan mereka. Sekarang, malam telah tiba, tetapi mereka diblokir di dataran di luar kota Yang Wei. Saat malam semakin dalam, roh jahat akan bangkit dari bumi. Udara teduh di udara akan 10 kali lebih kuat daripada di siang hari. Pada siang hari, ketika ada sinar matahari, udara teduh akan dinetralkan oleh sinar matahari. Tapi tidak ada sinar matahari di malam hari. Tanpa netralisasi matahari, bayangan akan 10 kali lebih kuat daripada siang hari. Karena itu, di atas medan perang yang runtuh, tidak ada perang malam. Tidak ada yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran malam.
Sekarang, setan elang emas yang tampan, dan 100.000 tentaranya, berada dalam dilema. Retret telah terputus. Pada saat ini, di belakang pasukan klan iblis, adalah kota ekor domba yang ditempati oleh klan barbar. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak berani menyerang. Jika tidak, begitu pasukan 30.000 sapi biadab juga berpartisipasi dalam pertempuran, akhir dari pasukan iblis akan datang. Jika Anda bergerak maju, Anda hanya bisa menyentuh kegelapan dan memasuki ngarai lagi. Tapi Demon Guardian hari itu mungkin masih ada. Setelah disergap lagi, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Masalah terbesar sekarang adalah, mereka bahkan tidak tahu di mana Heavenly Demon Guard bersembunyi. Orang-orang itu dapat digambarkan sebagai hantu dan benar-benar tidak dapat diprediksi. Mereka tampaknya dapat muncul di sudut manapun dan menyerang pasukan iblis kapan saja dan di mana saja. Di daerah yang barusan, elang emas yang dekat dengan Wei Mingming telah menyelidiki dengan cermat. Tapi kemudian, penjaga iblis tiba-tiba muncul di sana, meluncurkan pukulan yang menghancurkan bagi pasukan iblis. Bagaimana cara mencegahnya? Pada saat ini, iblis elang emas benar-benar bingung. Tidak ada retret dan tidak ada entry. Jika Anda tinggal di tempat malam yang gelap pasti akan menyerang pasukan iblis ke dalam keadaan lemah. Anda tahu, tadi malam, karena pasukan Zhu Hengyu menghancurkan pola iblis di Kamp Pulau, tentara klan iblis telah diserang oleh iblis sepanjang malam. Jika Anda masih tidak bisa beristirahat malam ini, Anda tidak perlu bertarung di pertarungan berikutnya. Tanpa istirahat selama 2 hari berturut-turut, kekuatan pasukan iblis akan melemah lebih dari 60%. Bagaimana saya bisa melawan ini? Kemajuan klan iblis adalah kematian, mundur adalah kematian, tetap di tempat, atau mati. Putus asa, benar-benar tidak mungkin. Angin malam yang suram menyapu dataran tandus. Menyusut dalam angin malam yang menggigit. Tentara iblis kehilangan jiwanya dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Musuh mereka jelas hanya 6.000 orang. Tapi dari awal hingga akhir, mereka bermain dengan mereka di antara telapak tangan. Kecuali untuk pertempuran pertama, mereka bahkan tidak memberikan klan iblis kesempatan untuk pertempuran langsung. Di Grand Canyon ini saja, pihak lain menggunakannya berulang kali 3 kali. Pertama kali, itu terjadi lebih dari sebulan yang lalu. Penyergapan itu langsung menelan legiun utama di bawah komando iblis elang emas yang tampan, tanpa meninggalkan tulang. Dalam serangan kedua, klan iblis kehilangan macan, singa, dan barbar. Di antara mereka, legiun barbar kini telah menyerah ke kamp lawan. Setelah pertempuran ini berakhir, 30.000 jenderal biadab akan menjadi hardcore paling setia Zhu Hengyu. Penyergapan ketiga terjadi baru saja. Dalam penyergapan ini, klan setan kehilangan tentara setan klan kambing dan legiun beruang kekerasan. Sampai sekarang, kecuali angkatan udara iblis telah kehilangan semua pasukan. Melihat pasukan 100.000 klan setan di sekitarnya, Jin Diao Shuai tidak bisa membantu menutup matanya. Dalam pertempuran ini, kerugiannya benar-benar terlalu besar. Untungnya, untuk saat ini, kerugian seperti itu masih bisa ditoleransi oleh ras iblis. Namun, jika kehilangan berlanjut, semuanya akan sangat berbeda. Jika angkatan udara kerajaan dari 100.000 klan iblis ini semuanya rusak di sini. Setan elang emas yang tampan mungkin hanya bunuh diri untuk berterima kasih kepada dunia. Bahkan dengan status dan status iblis elang emas yang tampan, dia tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Dia tidak perlu bertanggung jawab oleh Departemen Tentara Iblis, dia tidak bisa melewati levelnya sendiri. Dan faktanya, sangat mustahil bagi Departemen Militer Iblis untuk melepaskannya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Kehilangan yang sangat besar, bahkan jika setan elang emas yang tampan tidak dieksekusi. Itu juga harus kehilangan semua masa depannya, dan tidak bisa lagi digunakan kembali. Mulai sekarang, tidak mungkin untuk terus bertarung. Setelah 100.000 pasukan yang tersisa terus rusak, Golden Eagle benar-benar berakhir. Ketika ini berakhir, itu berarti lebih dari dirinya sendiri, bahkan istri dan anak-anaknya. Bahkan keluarganya akan menderita hukuman paling berat dari klan iblis. Karena itu, jika Anda mengorbankan diri sendiri, Anda dapat menyelamatkan semua orang. Nah, elang emas Yao Shuai bersedia untuk berkorban seperti itu. Setelah menarik napas panjang, elang emas berkata, semua orang memperhatikan Anda di sini untuk sementara waktu, saya akan bernegosiasi dengan pihak lain. Saya mendengar bahwa Raja Wali Emas itu tampan dan ingin pergi ke lembah dan berbicara dengan Zhu Hengyu. Setan di sekitar tiba-tiba akan berteriak. Mereka yang bisa mencapai pengawal kerajaan klan iblis, serta pemimpin pengawal, sama sekali tidak konseling. Yang diperhitungkan, dan mereka jelas tidak takut mati. Karena mereka ingin bernegosiasi, mereka tentu harus pergi. Meskipun karena alasan ini, mereka cenderung bolak-balik terbunuh oleh Zhu Hengyu di lembah. Namun meski begitu, mereka harus pergi. Jika tidak, dalam kasus kembali ke klan iblis di masa depan, Departemen Militer pasti akan melacak pertempuran ini. Saat itu, jika mereka tidak bernegosiasi karena takut mati, maka Departemen Militer tidak menghukum mereka untuk ini. Mereka pasti akan memotong promosi mereka.
Sumber daya berharga dari klan iblis secara alami tidak lagi memiliki bagian mereka. Kehidupan ini pada dasarnya dihancurkan di sini. Melihat semua jenderal iblis, mereka akan secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi. Setan elang emas yang tampan tersenyum pahit dan hanya bisa setuju. Namun, tidak mungkin bagi semua orang untuk pergi. Harus ada cukup jenderal untuk memimpin pasukan. Semua jenderal dapat berpartisipasi dalam negosiasi. Adapun wakil jenderal tinggal di sini dan bertanggung jawab memerintah 100.000 tentara. 10 jenderal utama dari 100.000 tentara maju satu demi satu. Bersama-sama dengan elang iblis emas yang tampan, melaju menuju lembah. Bagaimanapun, pertempuran ini harus berakhir. Negosiasi harus dilakukan. Kita juga harus membahas RUU yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah setengah jam, dalam Tongtian Canyon, Zhu Hengyu dan iblis elang emas yang tampan, serta 10 jenderal sihir akhirnya bertemu. Awalnya, Zhu Hengyu didedikasikan untuk memusnahkan semua pasukan klan iblis. Tetapi karena iblis elang emas yang tampan ingin bernegosiasi, maka dia juga harus memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dengarkan apa yang dikatakan orang lain tanpa kehilangan apapun. Melihat Zhu Hengyu muncul, elang emas yang tampan itu menarik napas dan menekan amarahnya. Matanya terkunci erat pada Zhu Hengyu, dan iblis elang emas yang tampan berkata dengan marah, "Halo pemberani, apakah Anda ingin sepenuhnya membangkitkan perang antara iblis dan iblis?" Di hadapan iblis Golden Eagle yang tampan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Melihat iblis Raja Wali Emas yang tampan dengan tidak menyenangkan, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Mengapa kamu ingin mengancamku?" Dihadapkan pada jawaban Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat Zhu Hengyu dengan takjub, Jin Diao Yao berkata dengan ramah, "Bagaimana ini bisa dianggap sebagai ancaman? Toh aku hanya bertanya padamu, aku harap kamu bisa memberikanku jawaban yang jelas. Jika kamu benar-benar tidak peduli untuk memprovokasi perang antara dua klan, maka kita hanya bisa menyerahkan hidup kita untuk mencocokkan klan iblis kita, tidak ada orang yang takut mati." Mendengarkan kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tiba-tiba menyipitkan matanya. Pada saat ini, dalam pengetahuan Zhu Hengyu, Yin Linger berkata, "Percayalah padanya, semua yang dia katakan adalah kata-kata yang menyentuh hati." Kata-kata tulus. Mendengar Yin Linger, Zhu Hengyu mengangguk dalam diam. Dalam beberapa hari terakhir, setan elang emas yang tampan telah dipukul oleh Zhu Hengyu berkali-kali berturut-turut. Selama beberapa hari berturut-turut, iblis elang emas tidak sadarkan diri. Setiap kali setan elang emas koma, Yin Linger akan mendesak ular Senro Yin untuk menyerang dan melahap kesadaran iblis elang emas. 3 koma parah, membantu Yin Linger mengurangi waktu setidaknya 30 hari. Dari sekarang ke sekarang, 3 ular Senro Yin telah menginvasi 80% dari tubuh tampan iblis Golden Eagle dan mengetahui laut. Oleh karena itu, apa yang dipikirkan oleh legenda elang emas dan mengatakan yang sebenarnya adalah bahwa ia tidak dapat menyembunyikan Yin Linger. Setelah mendengar kata-kata setan elang emas yang tampan, semuanya adalah kata-kata yang menyentuh hati. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika Anda memikirkannya, ini sebenarnya masalahnya. Meskipun Zhu Hengyu ingin menghembuskan 300.000 pasukan ini, pada kenyataannya, jika dia melakukannya, dia mungkin akan secara langsung memprovokasi pertempuran antara kedua suku. Pasukan lebih dari 200.000 klan iblis dipenggal sebelumnya. Yang paling penting adalah 100.000 angkatan udara iblis yang tersisa. 100.000 angkatan udara iblis ini, kecuali penembak burung Nasar. 3 legiun lainnya adalah semua penjaga kekaisaran milik keluarga kerajaan iblis. Setelah ketiga legiun ini benar-benar dicekik, itu setara dengan wajah keluarga kerajaan iblis. Pada saat itu, tidak peduli apakah klan iblis mau atau tidak, itu pasti akan memiliki perang skala penuh dengan klan iblis. Kalau tidak, wajah keluarga kerajaan iblis tidak bisa dipertahankan sama sekali. Setelah status dan keagungan keluarga kerajaan iblis dilanggar, posisi keluarga kerajaan iblis dalam suku iblis juga akan terpengaruh. Yang buruk akan menyebabkan keresahan di dalam klan iblis. Itu bahkan dapat menyebabkan shuffle besar antara ras utama dari ras iblis. Karena itu, selama Zhu Hengyu berani menghancurkan 100.000 tentara ini, 3 keluarga kerajaan klan iblis pasti akan melancarkan serangan balas dendam terlepas dari semua keadaan. Tidak 10 kali, 100 kali untuk memulihkan wajah yang hilang, mereka pasti tidak akan menyerah. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk saat ini, Zhu Hengyu mengatakan bahwa dia tidak bisa, atau bahwa dia tidak ingin meninggalkan Gietoran. Belum lagi, tambang energi magis super raksasa saja membuat Zhu Hengyu sulit untuk dilepaskan. Selain itu, bahkan jika tidak ada tambang batu energi ajaib super raksasa, Zhu Hengyu tidak dapat meninggalkan Pulau Yang Jiao. Kalau tidak, ada terlalu banyak masalah yang menunggunya. Sekarang Zhu Hengyu baru saja bangkit. Paling tidak butuh 2 atau 3 tahun untuk melakukan konsolidasi dan intisari. Suatu kali dia sepenuhnya menata ulang 30.000 King Kong Shield Guard, dan 30.000 Barbarian Lux, 30.000 Bear Warriors. Nah, jumlah setan di bawah komando Zhu Hengyu mungkin sebanding dengan seluruh ras klan domba iblis.
Penjaga perisai Raja Kong dari ras kera besar, prajurit banteng liar dari ras banteng liar, dan prajurit beruang liar dari ras beruang liar, semuanya memiliki bos yang ganteng di kota. Mungkin seseorang akan bertanya-tanya, karena ketiga legiun besar ini tampan. Jadi mengapa elang emas itu tampan? Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Berbeda dari Mozu, pembagian kelas iblis tidak didasarkan pada kekuatan. Para perwira senior klan iblis tidak hanya melihat pangkat. Yang paling penting adalah melihat asal dan darah pihak lain. Setan elang emas yang tampan, meskipun ia seperti orang lain, adalah setan yang tampan. Tetapi elang emas itu tampan, tiga raja ras iblis, elang emas. Untuk saat ini, klan elang emas adalah keluarga kerajaan nomor satu di antara klan iblis. Peringkat dan urutan suku elang emas, suku Gosauk, dan suku Griffon menentukan identitas dan status satu sama lain. Kecuali jika raja iblis datang ke garis depan. Kalau tidak, meskipun semua orang adalah setan yang tampan dari klan elang emas pasti akan bertanggung jawab atas tentara dan memiliki hak dan status tertinggi. Jika tidak ada setan klan elang emas yang tampan, maka secara berurutan, setan klan Changying yang tampan akan keluar untuk memimpin tim. Jika tidak ada Gosauk, maka Griffon. Ada setan yang tampan dari keluarga kerajaan, dan tidak cukup bagi setan tampan lainnya untuk keluar dan berbicara. Oleh karena itu, bahkan King Kong Shield Guard, Barbarian Rex, Warrior Bear Warrior, ketiga legiun besar ini semuanya memiliki sihir tampan. Tetapi hak mereka terbatas pada legiun. Selain itu, 30.000 legiun beruang kekerasan itu adalah rezeki nomplok Zhu Hengyu. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berharap bisa menyerahkan pasukan beruang yang kejam. Lagi pula, Storm Bear Legion sombong dan panas. Bahkan di dalam klan iblis, mereka semua terkenal karena emosinya. Di atas medan perang yang runtuh, klan beruang sengit dikenal sebagai negara pertempuran. Karakternya brutal dan agresif, dan sifatnya seperti api. Bagaimana legiun seperti itu bisa diserahkan? Karena itu, dalam rencana awal Zhu Hengyu, pasukan beruang yang beringas ini harus dimusnahkan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa meskipun pasukan beruang kekerasan ini mengalami pukulan besar dalam penyergapan tadi, itu tidak mati. Setelah menderita pukulan yang mengerikan, mereka tidak hanya tidak mati, mereka bahkan tidak terpukul keras. Jika mereka mau, mereka bahkan bisa bergegas keluar dari ngarai dan bertemu dengan pasukan iblis. Penasaran, Zhu Hengyu bergegas ke medan perang dan memeriksa situasinya. Setelah diperiksa, Zhu Hengyu menemukan bahwa meskipun orang-orang ini hanya mengenakan baju besi ukuran sedang, baju perak-perak putih, berkilau ternyata menjadi baju besi emas hitam yang sesungguhnya. Anda tahu, baju besi emas hitam adalah penjaga kerajaan klan iblis, dan mereka tidak mampu membeli baju besi. Tetapi 30.000 pasukan beruang yang beringas ini, bahkan satu per orang, ini terlalu berlebihan. Tapi jelas 30.000 set baju besi emas hitam ini disamarkan. Di luar baju besi emas hitam, lapisan perak tebal dicat. Dari luar, sepertinya satu set baju besi perak cerah. Tapi lihatlah goresan yang dibuat oleh hulu ledak sihir. Di bawah lapisan perak itu ditutupi dengan emas hitam. Yang disebut emas hitam sebenarnya bukan hitam. Emas hitam sebenarnya adalah emas gelap. Kekerasan, ketangguhan, dan konduktivitas energinya sangat luar biasa. Kecuali untuk platinum yang kacau, tidak ada logam yang bisa melampaui emas hitam. Di bawah penyelidikan Zhu Hengyu, iblis beruang ganas itu tampan dan memecahkan keraguan Zhu Hengyu. Mulai sekarang, sekitar 1000 tahun yang lalu, klan beruang menemukan tambang emas hitam besar. Setelah penambangan, total 300.000 ton biji emas hitam ditambang. Setelah penyulingan, 300.000 ton biji emas hitam ini dilebur menjadi 30.000 piring emas hitam. Awalnya, menurut peraturan klan iblis, semua emas hitam dan platinum harus diserahkan kepada keluarga kerajaan klan iblis. Tetapi jelas bahwa Stormbears tidak ingin melakukan ini. Mereka menyaring 30.000 piring emas hitam ini menjadi 30.000 set baju besi beruang ganas. Untuk menutupi mata dan mata orang-orang, 3 lapisan perak berlapis pada permukaan baju besi beruang ganas untuk penyembunyian. Selama bertahun-tahun, beruang kejam telah bersembunyi dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu bahwa mereka mengenakan baju besi hitam dan emas. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertemu dengan Demon Guard, itu masih terbuka. Awalnya, perang beruang kekerasan tidak harus menyerah. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa 30.000 beruang-beruang yang kejam itu sudah berada dalam dilema. Jika Anda terburu-buru seperti ini, semuanya akan terbuka. Di bawah hantaman hulu ledak sihir, pelapisan perak di permukaan baju zirah beruang itu terlihat dan ditutupi dengan banyak goresan. Melihat melalui lapisan bawah, Anda dapat melihat materi emas gelap dalam satu klik. Dengan cara ini, klan beruang kekerasan akan menjadi tabu. Mereka menemukan emas hitam, tetapi tidak menyerahkan keluarga kerajaan. Sebagai gantinya, mereka diam-diam memperbaikinya menjadi baju besi emas hitam. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah Anda ingin memberontak? Bahkan, sebagai salah satu dari 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, klan beruang ganas benar-benar memiliki ambisi untuk menjadi raja.
Setelah terekspos, seluruh keluarga beruang harus ditekan dan diberi sanksi oleh 3 keluarga kerajaan. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Stormtroopers. Tentu saja, jika baju besi emas hitam terbuka itu tidak masalah. Intinya adalah bahwa perang telah mencapai titik ini, dan beruang setan dari klan beruang kekerasan telah melihat dengan jelas. Tentara klan iblis tidak ada cara untuk mengambil penjaga iblis langit. Bahkan jika mereka melarikan diri untuk sementara waktu, itu hanyalah nafas yang tersisa. Heavenly Demon Guard adalah musuh terbesar klan iblis. Keluarga kerajaan dari klan iblis semuanya adalah senjata terbang. Suku Golden Eagle, suku Goshawk, dan suku Griffon semua bisa terbang. Seperti yang kita semua tahu, gravitasi yang runtuh di medan perang benar-benar mengerikan. Sebagai unit terbang, Anda bahkan tidak bisa memakai baju besi sedang, apalagi baju besi berat. Tetapi tanpa mengenakan baju besi yang berat, ketika dia dijaga oleh iblis surgawi, dia pada dasarnya mengirimkan makanan. Setelah rentetan langit disemprotkan, angkatan udara iblis langsung jatuh seperti pangsit. Karena itu, bahkan saat ini, mereka beruntung lolos, dan mereka pada akhirnya akan dikalahkan. Setelah banyak pertimbangan, setan beruang klan ganas tampan, dan 30.000 orang di bawah komandonya, dengan suara bulat membuat keputusan. Untuk menghindari kebocoran baju besi emas hitam, dan untuk menjaga kekuatan pasukan beruang kekerasan sebanyak mungkin, mereka mengusulkan kepada Zhu Hengyu untuk menyerah. Menurut ide Legiun Beruang Kekerasan, meskipun penyerahannya sangat memalukan dan bahkan dibenci orang, paling tidak mereka dapat menyelamatkan keluarga beruang yang kuat untuk beruang yang kejam itu. Setelah perang ini berakhir, adalah mungkin untuk bernegosiasi untuk menebus mereka sebagai tawanan perang. Akibatnya, masalah baju besi emas hitam disembunyikan. Selain itu, 30.000 prajurit dari klan beruang kekerasan juga telah dilindungi. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Bagi keluarga beruang buas yang licik dan brutal, yang disebut wajah itu sama sekali tidak berharga. Selama vitalitas dipertahankan sampai tingkat yang terbesar, maka semuanya bermanfaat. Tentu saja, alasan terbesar mengapa Storm Clan menyerah adalah untuk menghindari paparan Black Gold Warframe. Setelah baju besi emas hitam terbuka, maka beruang-beruang pasti akan ditekan dan disetujui oleh 3 keluarga kerajaan. Apalagi, bahkan jika mereka dengan aman kembali ke klan setan. 30.000 set baju besi emas hitam juga akan diambil oleh 3 keluarga kerajaan. Setelah ini benar, kemudian kesempatan untuk bangkitnya klan beruang kekerasan benar-benar hilang. Dalam menghadapi penyerahan pasukan beruang kekerasan, Zhu Hengyu tentu tidak akan menolak. Meskipun untuk Demon Rache, Storm Bear Clan jelas bukan target perekrutan terbaik. Di antara ras utama dari Demon Rache, tidak ada yang disebut Devil Bear Rache. Secara historis, klan beruang kekerasan yang menyerah bukan tanpa, tetapi pada akhirnya, mereka semua memberontak kembali ke klan iblis. Karena itu, penyerahan beruang-beruang ganas tidak dapat dipercaya. Sebagai imbalan bagi orang lain, mungkin mereka tidak akan menerima penyerahan klan beruang kekerasan sama sekali. Lebih efektif secara biaya untuk membunuh mereka secara langsung, untuk menyerap kekuatan psionik mereka, dan untuk memisahkan beberapa ular Seroyin. Tapi Zhu Hengyu tidak khawatir tentang ini. Karena mereka berani menyerah, Zhu Hengyu berani menerima. Adapun fakta bahwa 30.000 beruang kekerasan ini akan memberontak di masa depan dan melarikan diri kembali ke klan iblis. Zhu Hengyu tidak khawatir tentang ini. Ada anak-anak Yinling, selama mereka menanam ular Senroyin di lautan pengetahuan mereka. Lalu, 30.000 beruang yang kejam ini akan menjadi tentara paling setia. Bahkan jika Zhu Hengyu mengirim tentara beruang yang kejam sampai mati, dia tidak akan pernah ditolak. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak memiliki kemungkinan untuk menyia-nyiakan ular Sen Luoyin pada klan beruang. Bagi Zhu Hengyu, itu masih Demon Guard, yang lebih kuat dan layak untuk diinvestasikan. Meskipun legiun beruang kuat-kuat itu tidak cukup berkualitas untuk ditugaskan pada ular Senroyin. Baru saja, Zhu Hengyu awalnya tidak berniat untuk menerima penyerahan pihak lain. Meskipun legiun beruang kekerasan ini memiliki perlindungan baju besi emas hitam, pertahanannya sangat kuat, tetapi jangan lupa. Penjaga iblis 3000 hari semuanya memiliki kekuatan Senluo. Armor emas hitam, meskipun bisa melindungi daging mereka, tidak bisa menghentikan kekuatan Senro, itu berasal dari pemotongan jiwa. Selama terus menyerang, tidak akan butuh waktu lama bagi para pejuang beruang kekerasan itu untuk dibunuh. Tetapi kemudian, Zhu Hengyu dibujuk oleh Yinlinger dan menerima penyerahan 30.000 jenderal beruang yang kejam. Alasan mengapa Zhu Hengyu akan menerimanya adalah karena Yinlinger yakin untuk menyerahkan beruang yang penuh kekerasan ini sepenuhnya. Anda tahu, kekuatan Senro adalah kekuatan tertinggi dari sistem jiwa. Ular Nas Seroyin tidak hanya dapat meningkatkan daya rusak biksu itu. Senro Yin Snake tidak hanya mengonsumsi energi psionik. Faktanya, ular Senroyin adalah penguasa jiwa. Begitu senjata Luo Yin Snake menangkap lautan pengetahuan, maka segala sesuatu di sisi lain tidak berada di bawah kendali pihak lain. Dalam kata-kata Yinling, cukup tanam Senro Yin Snake ke lautan pengetahuan lawan.
Yin Linger dapat membantu Zhu Hengyu, melahap jiwa-jiwa bumi dari 30.000 beruang dan memeluknya dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut di dalam menara penyucian 18 lapis. Dengan cara ini, setelah kehilangan jiwa bumi, 3 jiwa dari 30.000 prajurit beruang ganas kehilangan 1 jiwa. Begitu makhluk itu kehilangan jiwa, masalahnya menjadi lebih besar. Saya percaya bahwa banyak orang telah mendengar kata-kata seperti itu. Katakan seseorang, betapa konyol, bodoh, seolah-olah jiwa yang hilang. Apa artinya kehilangan jiwa saya? Apakah Anda kehilangan jiwa Anda? Jiwa hidup adalah hidup, dan orang-orang akan mati ketika jiwa-jiwa hilang. Apakah itu jiwa-jiwa? Tentu saja tidak, jiwa langit adalah ilusi, dan itu sangat penting. Setelah jiwa langit hilang, pria itu menjadi vegetatif, dan tidak akan ada kesadaran sama sekali. Sekali jiwa langit hilang, bahkan jika orang itu masih hidup, tetapi telah kehilangan semua pemikiran dan kesadaran. Bukannya konyol dan bodoh. Seperti kata pepatah lama, jiwa hilang, pada kenyataannya, jiwa hilang. Begitu jiwa bumi hilang, iki biksu itu akan sangat berkurang dan menjadi bisu. Tetapi mereka masih bisa berjalan, berkelahi, makan dan tidur, dan bahkan berpikir. Namun, pikiran mereka akan menjadi sangat sederhana. Jiwa akan menjadi sangat murni. Seperti kata pepatah, itu konyol dan naif. Pada dasarnya, Zhu Hengyu memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan. Itu tidak akan membuat Anda menangis, tidak akan membuat Anda lelah, dan Anda tidak akan rakus untuk hidup atau mati. Bahkan, setelah kehilangan jiwa bumi, itu sama dengan kehilangan iki. Meskipun kamu masih bisa hidup, sebenarnya telah berubah dari makhluk pintar menjadi hewan peliharaan saksi rendah. Setelah kehilangan jiwa dasarnya, pejuang beruang-beruang ini pada dasarnya mirip dengan anjing yang setia. Loyalitas dan keberanian yang tiada banding, tetapi iki tidak tinggi. Menghadapi pasukan yang begitu kuat, Zhu Hengyu tentu tidak ingin melepaskannya. Meskipun ini mungkin sedikit tidak bermoral atau bahkan kejam, Zhu Hengyu pernah mendengar tentang pasukan beruang yang ganas. Hal yang paling favorit dari Storm Bear Legion adalah tentara dari klan Domba Iblis. Setelah setiap pembantaian, mereka suka memotong kaki para biarawan dari klan Domba Iblis dan membawanya kembali untuk membuat bakon, atau memanggangnya secara langsung, dan kemudian mereka dapat makan enak. Alasan utama mengapa klan Iblis menyerang klan Iblis bukanlah untuk mendapatkan sumber daya. Klan Iblis ingin memakan orang. Motif terbesar untuk invasi mereka adalah untuk memburu para biarawan dari klan Domba Iblis, melahap tubuh mereka, dan minum darah mereka. Di klan beruang ganas, mereka menyebut Domba Iblis klan berkaki dua. Di jantung klan beruang sengit, tidak ada perbedaan antara klan Domba Iblis dan Warcraft biasa. Mereka sama sekali tidak memperlakukan Domba Iblis sebagai makhluk bijak. Sebaliknya, perlakukan mereka sebagai makanan untuk berburu. Mereka bermusuhan satu sama lain, dan merupakan jenis musuh yang mati. Dalam hal ini, Zhu Hengyu secara alami tidak keberatan, melakukan apapun untuk tentara beruang yang kejam ini. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang dari suku Domba Iblis yang mati di tangan 30.000 legiun beruang kekerasan tidak lagi tahu berapa banyak. 30.000 jenderal beruang yang kejam ini sangat kejam. Makanlah daging domba panggang untuk setiap makan. Yang disebut kaki domba panggang adalah kaki para biarawan dari klan Domba Iblis. Selain itu, 30.000 prajurit beruang yang kejam, setiap kali makan dapat memakan kaki domba panggang. Menghitung makan malam di malam hari, ketika hari sudah berakhir, kita akan makan 4 kaki domba panggang. Dengan kata lain, 30.000 prajurit beruang ganas akan memakan hampir 60.000 orang domba iblis dalam satu hari. Dan hal-hal semacam itu, mereka telah berlangsung selama ribuan tahun. Untuk Zhu Hengyu, tidak cukup melakukan sesuatu yang kejam pada kanibalisme ini. Domba iblis jelas makhluk yang cerdas. Dan bahkan di antara makhluk cerdas, itu pasti milik kelas dengan iki tertinggi. Tapi klan beruang yang kejam ini, benar-benar diabaikan, makan dengan gembira. Itu sama sekali tidak menghormati suku Domba Iblis. Karena itu, Zhu Hengyu menyetujui penyerahan klan beruang yang kejam, dan untuk pertama kalinya, mengambil baju besi emas hitam mereka. Kemudian, mengirim 30.000 penjaga barbar, mengawal 30.000 jenderal beruang-beruang, dan berkendara menuju kota Gietoran. Hal berikutnya, Zhu Hengyu tidak ingin berpartisipasi, juga tidak ingin ikut campur. Yin Linger akan menggantikannya, mengambil jiwa bumi dari 30.000 beruang, dan menempatkannya di pagoda api penyucian. Dengan cara ini, 30.000 beruang itu akan menjadi makhluk dengan kecerdasan rendah. Selain itu, karena jiwa bumi mereka dipenjara di pagoda api penyucian lantai 18 Zhu Hengyu, mereka akan sangat setia kepada Zhu Hengyu. Tidak ada yang bisa lebih setia daripada mereka di dunia ini. Lebih dari 30.000 beruang telah dikirim. Kurang dari seperempat jam kemudian, Iblis Elang Emas yang tampan, serta 10 jenderal iblis, bergegas bersama untuk memulai negosiasi dengan Zhu Hengyu. 10 jenderal iblis ini, pada kenyataannya, pangkat militer sebenarnya sama dengan setan elang emas yang tampan. Hanya saja Raja Wali Emas adalah yang paling tampan, sehingga pelatih hanya bisa dilakukan oleh Raja Wali Emas.
10 setan tampan lainnya hanya dapat sementara digunakan sebagai iblis di masa depan. Lagi pula, tidak mungkin bagi Legiun untuk memiliki 2 pelatih pada saat yang sama. Kembali ke buku. Semua ini sangat lambat. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak lebih dari pikiran melintas di benak Zhu Hengyu. Sangat menatap setan elang emas yang tampan, dan 10 jenderal iblis di belakangnya. Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memprovokasi perang skala penuh. Jika tidak, Zhu Hengyu adalah yang pertama menghadapi klan iblis. Zhu Hengyu berada dalam tahap penting yang belum bangkit. Beri dia 10 tahun. Dia bisa membentuk 30.000 pengawal setan. Perhatikan di sini bahwa Sky Demon Guard bukan Sky Demon Guard. Jumlah Heavenly Demon Guard akan mencapai 30.000, bukan 3.000. Demon Guard saat ini akan terus dipertahankan. Lagi pula, korps militer ini telah membuat prestasi besar bagi Zhu Hengyu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu enggan membubarkannya. Dia juga akan mengatur ulang 30.000 Barbarian Lux, 30.000 King Kong Shield Guard, dan 30.000 Bear Warriors, yang akan sepenuhnya mengubah mereka menjadi kekuatan besarnya. Termasuk Sky Demon Guard, Purgatory Guard, Ice Demon Guard, Barbarian Guard. Kekuatan utama Zhu Hengyu akan mendekati 150.000. Selain itu, semua legiun ini terdiri dari master tingkat master. Kekuatan militernya cukup kuat untuk mendukung Zhu Hengyu dalam menghadapi tantangan. Karena itu, Zhu Hengyu masih membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mempersiapkan. Dalam 10 tahun, dia tidak bisa menahan terlalu banyak tantangan. Apakah itu perlombaan domba iblis atau perlombaan iblis, dia tidak mampu memprovokasi untuk saat ini. Berpikir antara, Zhu Hengyu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap iblis elang emas yang tampan. Aku tidak bermaksud memprovokasi perang antara kedua ras, tapi, jelas mustahil untuk membiarkanmu pergi. Setelah jeda, Zhu Hengyu melanjutkan, sebagai pihak yang kalah, Anda selalu harus membayar sejumlah harga. Setan elang emas tampan mengangguk tanpa ragu, berapa harga yang Anda inginkan, Anda bisa bicara. Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, pertama-tama, aku ingin menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan iblis itu sendiri. Menandatangani perjanjian gencatan senjata secara terpisah. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas tiba-tiba bingung. Melihat tatapan curiga iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu menjelaskan dengan sabar. Yang disebut isolasi adalah karena Zhu Hengyu tidak bisa mewakili tentara iblis sama sekali, dia hanya bisa mewakili dirinya sendiri sekarang. Karena itu, Zhu Hengyu ingin menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan klan iblis sendirian. Dalam 10 tahun ke depan, pasukan iblis tidak akan memasuki perairan dalam 100 mil di sekitar Pulau Yang Jiao. Tentu saja, karena itu adalah gencatan senjata itu harus di kedua sisi. Menurut perjanjian itu, pasukan Zhu Hengyu tidak dapat meninggalkan laut dalam 100 mil di sekitar Pulau Yang Jiao. Daerah ini adalah zona gencatan senjata dan zona aman. Dalam menghadapi permintaan pertama Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan memalingkan kepalanya dan berdiskusi dengan 10 setan tampan. Segera iblis elang emas yang tampan berbalik dan memandang Zhu Hengyu, tidak masalah, permintaan Anda, kami dapat mewakili Departemen Tentara Iblis, setuju untuk turun. Setelah menerima balasan dari setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum. Di depan 11 setan tampan ini, tetapi komandan pasukan utama Angkatan Laut Iblis. Di bawah perintah mereka, mereka adalah kekuatan tertinggi keluarga kerajaan iblis. Karena itu, jangan memandang mereka sebagai setan yang tampan, bukan Raja Iblis, tetapi selama mereka setuju, masalah ini pasti akan berlalu. Bahkan, di depan 10 setan ini tampan. Itu adalah 10 marsekal dari armada Iblis Beihai. Kekuatan besar dari seluruh armada Laut Utara ada di tangan mereka. Kekuatan militer Beihai, mereka dapat membuat keputusan. Yang lain ingin mengambil kekuatan armada Laut Utara dari tangan mereka itu sama sekali tidak mungkin. Namun, menandatangani perjanjian gencatan senjata saja tidak cukup. Sebagai pihak yang kalah, mereka harus membayar harga yang cukup. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Hengyu tahu bahwa selanjutnya, dia bisa memiliki mulut singa yang besar dan menggigitnya dengan keras. Menyipitkan matanya sedikit, Zhu Hengyu berkata, semua orang yang hadir adalah pilar klan iblis. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, setiap orang akan mengambil satu set obat Tian Baodan. Tian Baodan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, ke-10 setan tampan itu terkejut. Tapi segera, 10 setan tampan itu tersenyum pahit pada saat yang sama. Hari ini Baodan adalah bahan obat berharga yang biasa digunakan oleh semua ras untuk meningkatkan tubuh pertempuran 70 segmen. Di atas tahun 70-an, bahan obat yang dibutuhkan oleh semua ras pada dasarnya bersifat universal. Tidak ada lagi perbedaan antara iblis, dan laut. Ramuan obat yang sama membutuhkan bahan obat yang sama. Setiap ras akan meningkatkan tubuh pertempuran setelah makan. Oleh karena itu, berharganya dapat digambarkan sebagai peningkatan 100 kali lipat. Iblis tampan yang hadir hanya setan tampan, dan tubuh iblis mereka belum mencapai tahap ke-80. Belum memenuhi syarat untuk menjadi Raja Iblis. Karena itu, untuk hari ini Baodan, mereka juga sangat ingin.
Kompensasi yang diminta Zhu Hengyu tidak kecil. Jelas bukan berlebihan untuk menggambarkan singa dengan celah besar. Namun, meskipun kompensasi yang diminta oleh Zhu Hengyu dilebih-lebihkan, 10 setan tampan yang hadir tidak dapat mengatakan apa-apa. Mungkinkah dikatakan bahwa hidup mereka tidak seberharga obat mujarab? Dan jujur saja, meski sangat sakit hati, tetapi setiap orang di ruangan itu, jika mereka bekerja keras bersama, dapat benar-benar menghasilkan satu set ramuan Tian Baodan. Meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan Tian Baodan, bukankah mereka dikalahkan sekarang? Untuk menyelesaikan dilema ini sesegera mungkin, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Bahkan jika Zhu Hengyu meminta harga, mereka hanya bisa mencubit hidung mereka untuk mengenalinya. Setelah beberapa diskusi, setan elang emas yang tampan dengan pahit berkata kepada Zhu Hengyu, "Tidak masalah, 11 set ramuan obat Tian Baodan, kami akan mengirimkannya ke tangan Anda dalam waktu 3 bulan. Mendengar iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Mereka hanya jenderal iblis, 1 set ramuan Tian Baodan sudah cukup." Sambil tersenyum dan melihat setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu melanjutkan, "Tapi kamu berbeda, tetapi kamu adalah pelatih pasukan iblis ini, jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus mendapatkan 1 set herbal Tian Huadan." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tiba-tiba membelalakan matanya dan megap-megap. Setan elang emas yang tampan ini memang ada di antara 11 setan tampan yang hadir, dengan kekuatan tertinggi dan super master terdekat dengan tingkat Raja Iblis. Dan yang paling penting, dia benar-benar menyiapkan 1 set obat Tian Huadan. Itu hanya, saya tidak tahu apakah Zhu Hengyu menebak atau buta. Begitu dia membuka mulutnya, dia harus meminta Tian Huadan untuk ramuan obat. Melihat ekspresi marah Jin Diao Yao Shuai, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa dia tahu bahwa setan elang emas yang tampan memiliki 1 set bahan obat Tian Huadan bukanlah dugaan, atau yang buta. Ini adalah informasi yang Yinlinger cari dari ingatan iblis Raja Wali Emas yang tampan melalui ular Shen Luo Yin. Zhu Hengyu berkata, "Jangan aku, berikan kalimat bahagia itu tidak akan berhasil." Di hadapan ketangguhan Zhu Hengyu, meskipun elang iblis emas yang tampan sangat marah, tetapi sekarang pria itu adalah pisau dan aku adalah ikan, dia tidak boleh setuju. Jika tidak, begitu tentara dikalahkan, pelatih akan menjadi yang paling dihukum. Setelah menghela nafas panjang, setan elang emas yang tampan berkata dengan marah, "Tidak masalah, 10 set Tian Baodan, 1 set ramuan obat Tian Huadan akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 3 bulan. Apakah kamu memiliki persyaratan lain?" Mendengar kata-kata elang emas, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Awalnya, setelah mengklaim kompensasi ini, Zhu Hengyu sudah puas. Mulai sekarang, peringkat tubuh sihirnya telah terjebak di tahun 70-an. Ada 10 set Tian Baodan dan 1 set Tian Huadan. Dia bisa menaikkan pangkat tubuh iblis menjadi 81. Panen sebesar itu sudah cukup untuk memuaskan Zhu Hengyu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setan elang emas yang tampan ini sepertinya merasa bahwa kompensasi itu tidak cukup. Di antara mata yang cerah, Zhu Hengyu berkata dengan penuh semangat, "Mengapa, bisakah kamu menyebutkan persyaratan lain?" Menyaksikan mata Zhu Hengyu bersinar. Mendengarkan tangisan bersemangat Zhu Hengyu. Tiba-tiba, iblis elang emas hampir meledak. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Ini sangat bodoh. Zhu Hengyu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat setan elang emas yang tampan. Jangan berpikir bahwa Zhu Hengyu memiliki selera buruk. Bahkan, semakin marah iblis elang emas yang tampan ular Shen Lu Yin Yinlinger, semakin dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kata-kata dan perbuatan Zhu Hengyu memiliki tujuan. Di sela berpikir, mata Zhu Hengyu berguling, dan dia berteriak, "Oke, sekarang saatnya untuk berbicara tentang biaya penebusan 100.000 tentara." Biaya penebusan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 10 setan tampan besar tiba-tiba membelalakan mata mereka dengan ngeri. Jika Anda ingin menggunakan uang untuk menebus 100.000 pengawal kerajaan dan pengawal itu pasti jumlah yang sangat besar. 10 setan tampan yang menunjukkan rasa takut di wajah. Dan iblis elang emas yang tampan. Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan memakan orang." Yah, 100.000 tentara klan iblis Anda dapat bertukar 10 tambang batu ajaib besar, ini tidak terlalu banyak. Apa? 10 tambang batu ajaib besar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa tidak berteriak. Hanya ada 9 tambang batu ajaib di seluruh wilayah lautan darah domba. Di antara 9 tambang batu ajaib ini, termasuk tambang batu ajaib super di Gietoran. Untuk menyerang seluruh wilayah lautan Pulau Domba Darah, pasukan iblis telah bertarung selama bertahun-tahun. Pengorbanan tidak tahu berapa banyak pasukan iblis. Berbagai biaya yang dibayarkan terlalu besar. Tapi sekarang, suara Zhu Hengyu turun, dia akan meninggalkan wilayah lautan Pulau Domba Darah, semua tambang batu ajaib. Akibatnya, bukankah klan iblis begitu sibuk selama ini? Melihat 10 besar tampan setan, ekspresi tercengang. Zhu Hengyu juga tahu bahwa harga permintaannya benar-benar gila.
tersenyum dan melihat 10 setan tampan teratas dan setan elang emas tampan. Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut, apa yang disebut harga permintaan setinggi langit, tanah akan membayar uang, semua orang bisa membicarakannya. Kalau tidak, aku tidak ingin 10 tambang batu ajaib berskala besar, cukup beri aku semua 9 tambang batu ajaib di perairan Pulau Domba Darah. Tidak, sama sekali tidak. Begitu kata-kata Zhu Hengyu jatuh, elang emas Yao Shui menolak tanpa ragu-ragu. Namun, Zhu Hengyu tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan pidatonya. Sama seperti iblis elang emas yang tampan, hanya setengah jalan. Zhu Hengyu memotongnya dengan datar dan berkata, jangan buru-buru menolak, saya hanya perlu 10 tahun hak penambangan. 10 tahun kemudian, begitu perjanjian gencatan senjata dicabut, 10 tambang energi magis itu secara alami akan kembali ke tanganmu, bukan? Ini, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 10 setan tampan teratas, serta setan emas tampan, mau tak mau ragu. Jelas mustahil untuk secara langsung mengirim 9 tambang batu energi ajaib ke Zhu Hengyu selamanya. Bukan 10 setan tampan teratas dan setan elang emas tampan. Faktanya, sangat mustahil bagi Departemen Militer Iblis untuk menyetujui hal seperti itu. Namun, jika Zhu Hengyu hanya menginginkan hak penambangan selama 10 tahun, masalah ini dapat didiskusikan. Dalam 10 tahun, bahkan jika Zhu Hengyu berusaha keras, berapa banyak yang bisa ditambangnya? Belum lagi, tambang batu ajaib adalah semua sumber daya yang dapat diregenerasi tanpa batas. Bahkan jika ditambang, batu ajaib baru dapat dipadatkan kembali. Melihat 10 besar tampan setan ragu-ragu. Bahkan jika saya ingin setuju, saya enggan. Mata Zhu Hengyu berputar, hehe tertawa. Zhu Hengyu percaya bahwa mereka akan setuju. Bagi mereka, bagaimanapun, 10 tahun hak penambangan bukanlah apa-apa. Tetapi bagi Zhu Hengyu, 10 tahun adalah permanen. 10 tahun kemudian, begitu pasukan Zhu Hengyu pertama kali terbentuk. Wilayah lautan Pulau Domba Darah ini ditakdirkan untuk menjadi Zhu Hengyu. Dia dapat sepenuhnya menggunakan pasukan, dan membersihkan semua pasukan iblis di wilayah laut dari Pulau Domba Darah. Mereka akan diusir sepenuhnya dari perairan Pulau Domba yang berdarah. Pada saat itu, 9 tambang batu energi ajaib ini tidak lagi milik klan iblis. Secara alami, tidak perlu membayar kembali. Cukup yakin. Setelah dengan sabar menunggu Zhu Hengyu, setelah berdiskusi dengan 10 tampan iblis teratas dan tampan iblis emas, ia akhirnya menyetujui permintaan Zhu Hengyu. Dalam 10 tahun ke depan, dalam 100 mil dari Pulau Yangtze, itu akan menjadi zona gencatan senjata. 9 tambang batu mengneng di perairan Pulau Domba Darah sementara akan menjadi milik Zhu Hengyu, yang akan bertanggung jawab untuk mengatur tenaga kerja untuk penambangan. Namun, hak penambangan Zhu Hengyu baru berusia 10 tahun. 10 tahun kemudian, iblis akan dengan paksa memulihkan hak penambangan. Adapun apakah itu dapat dipulihkan, itu bukan urusan Zhu Hengyu. Namun, demi memastikan kelancaran kemajuan penambangan, Zhu Hengyu juga tahu bahwa dia harus memberi sedikit manfaat. Keluarlah sedikit manis. Kalau tidak, Zhu Hengyu akan sangat merepotkan jika 10 setan Sui yang Feng Yin dilanggar. Berpikir antara, Zhu Hengyu berkata, dalam 10 tahun ke depan, kami ingin menambang dengan lancar tanpa perhatian semua orang. Ya, setiap bulan di masa depan, selama penambangan itu normal dan tidak ada yang kacau, kami akan mengeluarkan 100.000 dua emas sebagai biaya perawatan Anda. Apa? 102.000 emas sebulan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, ke-10 setan tampan itu semua tertegun dan membuka mulut mereka. 102.000 emas, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Meskipun Anda melakukan pria tampan, mereka semua adalah orang-orang yang berharga. Tetapi bahkan jika mereka memiliki lebih banyak batu ajaib, mereka tidak dapat menukar emas. Dan pada kenyataannya, 10 setan tampan harus diragukan. Dalam 9 lubang tambang itu, dapatkah batu ajaib yang digali setiap bulan bernilai 100.000 emas? Jika tidak, bukankah Zhu Hengyu berteriak karena kehilangan? Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat 10 setan tampan yang menjatuhkan rahang. Memang menurut metode penambangan tradisional, setelah 1 bulan, tidak mungkin menambang batu ajaib senilai 100.000 dua emas. Tapi Zhu Hengyu adalah Zhu Hengyu. Terutama setelah menerima warisan Refining de Tao, Zhu Hengyu menjadi lebih dan lebih banyak kesulitan. Melalui jalan kilang, di masa lalu lebih dari sebulan, Zhu Hengyu merancang kerucut tambang bergetar yang didorong oleh pirit. Awalnya, kerucut tambang bergetar ini adalah senjata jarak dekat yang dirancang untuk pengawal barbar. Kerucut biji yang disebut goyang sebenarnya adalah didorong oleh kristal api, kerucut besi besar bergetar hebat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa karena goncangan itu terlalu keras, Bulgar tidak dapat menahannya sama sekali, dan tidak dapat mengendalikannya. Namun, meskipun senjata ini tidak dapat dikendalikan oleh tenaga manusia, itu adalah senjata untuk menambang biji. Jika Anda menginstalnya pada frame untuk menambang biji, efisiensinya sangat tinggi. Di bawah goncangan hebat, tambang batu energi sihir runtuh dalam sekejap sebelum kerucut tambang bergetar.
Di depan kerucut tambang yang bergetar, dinding tambang batu energi sihir runtuh berkeping-keping. Efisiensi penambangan kerucut biji bergetar sudah cukup untuk dibandingkan dengan puluhan ribu penambang. Tambang batu ajaib itu milikku, tetapi bercampur dalam hard rock. Kekerasannya sangat besar. Seorang penambang biasanya memukul lusinan palu sebelum dia bisa merobohkan biji dalam jumlah besar. Tapi sekarang, di depan kerucut tambang yang bergetar, biji batu ajaib, seperti ampas tahu, runtuh. Bukan untuk mengatakan seberapa kuat kerucut tambang yang bergetar ini. Poin kuncinya adalah frekuensi getaran kerucut biji getaran persis sama dengan frekuensi biji ajaib. Di bawah resonansi, dinding tambang sangat rapuh. Kerucut tambang yang bergetar ini tidak dirancang oleh Zhu Hengyu khusus untuk penambang. Murni produk kebetulan. Jika Zhu Hengyu mengkhususkan diri dalam penelitian dan mencoba untuk memperbaiki kerucut biji bergetar untuk penambangan, ini mungkin tidak diuji puluhan ribu kali, jika Anda mencoba membuat puluhan ribu kerucut biji bergetar. Tidak mungkin untuk mengetahui frekuensi osilasi dan amplitudo osilasi. Zhu Hengyu awalnya ingin merancang senjata jarak dekat untuk Barbarian Guard. Akibatnya, pengawal Bull tidak dapat menggunakannya, tetapi itu hanya cocok untuk menambang tambang batu ajaib. Kebetulan ini memungkinkan Zhu Hengyu melewati banyak rintangan. Seolah dalam labirin kompleksitas yang tak tertandingi, Zhu Hengyu kebetulan memilih satu-satunya jalan yang benar. Secara kebetulan, Zhu Hengyu menyelamatkan ratusan tahun, dan bahkan ribuan tahun waktu penelitian, dan secara langsung menciptakan kerucut tambang yang mengejutkan. Bahkan, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk mempelajari kerucut tambang seperti apa. Jika bukan karena kebetulan, kerucut tambang yang bergetar ini mungkin tidak akan pernah muncul di dunia ini. Tapi inilah masalahnya, kebanyakan penemuan dan kreasi sebenarnya adalah produk kebetulan yang kebetulan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.